Haleluya, tapi saya percaya satu hal, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Mari kita semua belajar untuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita mau belajar sedikit firman Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan mengikut Tuhan, tapi di dalam sebuah pengaruh dunia, akan ada sebuah tantangan yang luar biasa. Kita hidup di zaman media sosial, Bapak Ibu. Orang beli mobil hari ini, nanti siang kita sudah tahu. Atau semenit kemudian bahkan kita sudah tahu. Ada teman kita pergi ke luar negeri, kita pasti tahu. Bahkan ada orang yang hobinya ngevlog. Kecil-kecil sampai story-nya. Kita seakan-akan ikut jalan-jalan sama mereka. Betul? Ada teman menikah, kita langsung tahu. Ada teman-teman kita yang dipromosi, kita langsung tahu. Bahkan di dalam kehidupan ini saat ini, dengan adanya media sosial, perjalanan itu bisa terasa sangat cepat. Semuanya ngebut kayaknya. Kalau kita tidak ikut ngebut, tampaknya seperti kita tertinggal. Bapak Ibu tahu FOMO? Istilah FOMO tahu? Yang bikin macet Jakarta? Oh itu FOMO. FOMO ini bahkan sekarang fear of missing out. Takut ketinggalan. Ini dipakai dengan luar biasa sama banyak aplikasi-aplikasi yang ada Bapak Ibu. Ada seorang teman kapan hari gini, tiba-tiba dia beli barang. Tak tanyai, loh kamu kok jadinya beli barang itu? Iya kok, itu loh orang itu loh gupui. Katanya waktunya itu tinggal 30 menit. Kalau enggak beli dalam 30 menit, diskonnya hilang. Kemudian yang dilakukan apa? Beli. Kenapa? Karena manusia zaman sekarang tahu salah satu kelemahan orang lain, kita semua, adalah kita adalah berada di satu generasi yang namanya generasi muda, panik. Kita mudah sekali dibuat panik oleh sesuatu. Makanya diskon-diskon itu biar habis-habisan dengan banner, supaya apa? Orang-orang tuh FOMO, gak beli sekarang setelah hilang promonya. Jadi orang-orang berlomba-lomba beli. Banyak hal Bapak Ibu bisa membuat kita menjadi pribadi yang panik. Yang pertama yang saya tahu, rasa takut. Yang kedua, khawatir. Yang ketiga, amarah. 3 hal sederhana ini kalau kita tidak berhati-hati, ini akan membuat kita mudah panik. Apakah hamba Tuhan bisa panik? Bapak Ibu percayalah, timer di belakang. Itu kalau sudah nanti semakin sedikit, tinggal 3 menit, dan bahan masih banyak, itu pendeta juga bisa panik Bapak Ibu. Mateng kon, gak mari-mari. Tapi kalau angkanya sudah 0, dan pendeta masih terus ngomong, gantian jemaatnya yang panik. Luwe Bapak Ibu, sudah siang tapi pendeta nih gak mari-mari, ayo jadi kita jalan terus. 1 Samuel 13 ayat 12. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku, sekarang orang Filistin akan maju menyerang aku ke Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Tema khotbah saya hari ini, maka pikirku. Titik. Kelihatan kalau generasi milenial.
Ini Bapak Ibu kalau ngurusi LOJ, dikasih titik 3 begini, ini kelihatan tua Bapak Ibu. Kalau anak-anak LOJ, maka pikirku titik bawahnya lol. Atau smiley. Enggak ada titik-titik itu kelihatan, umurnya berarti angkatan-angkatan jelas. Maka pikirku, ini satu kalimat pendek di Alkitab yang mengubah sejarah Israel. Bukan peperangan, bukan juga Goliat, bukan pemberontakan. Hanya 2 kata, maka pikirku. Dan kita kalau baca terus dari ayat ini, Saul kehilangan kerajaannya gara-gara maka pikirku. Seringkali kita berpikir dosa besar itu dimulai dari sebuah tindakan besar. Kita pikir kalau dosa besar itu mencuri, membunuh, berzina. Tapi hari ini kita belajar bahwa ternyata setiap dosa apapun itu selalu dimulai dari cara kita berpikir. Asal muasal dosa yang terjadi itu selalu berawal dari pikiran kita. Sebelum tangan kita bertindak, pikiran sudah lebih dulu memutuskan. Sebelum kaki kita melangkah, hati sudah memilih siapa yang dipercaya. Saul kalah di medan perang, Saul kalah pertama kali bukan di medan perang. Saul kalah pertama kali dalam pikirannya. Dan musuh kita hari ini mungkin bukan orang Filistin. Saat itu Saul terkepung sama orang Filistin, Bapak Ibu. Dia dikepung dengan luar biasa, orang Filistin sudah siap dengan segala perlengkapan perangnya. Dan Saul sedang menunggu Nabi Samuel datang. 7 hari kata Nabi Samuel. Dan Saul tidak tahan. Kenapa? Karena rakyatnya mulai meninggalkan. Pressure dari dunia, dari sekelilingnya itu besar sekali buat dia. Pasukannya mulai kocar-kacir. Orang-orang mulai meninggalkan dia. Orang-orang mulai bersembunyi di gua-gua. Rakyat mulai terserak-serai. Sehingga apa? Dia mulai ketakutan. Padahal dia sudah jelas dengar janji Tuhan 7 hari. Kemudian muncullah ini, maka pikirku. Dan hari ini mungkin musuh kita bukan orang Filistin. Mungkin deadline pekerjaan. Mungkin target omset. Mungkin FOMO dengan media sosial. Usia yang belum bertambah. Dan kok belum ada yang mendekati. Teman-teman sudah menikah. Orang-orang posting sudah punya rumah. Banyak kesuksesan diumbar di media sosial. Pencapaian. Mereka pada flexing barang-barang apa yang mereka punya. Liburan di mana, duduk di bisnis kelas. Lalu tanpa sadar kita berpikir begini dalam hati. Maka pikirku. Mungkin Tuhan terlalu lama. Mungkin Tuhan lagi repot. Mungkin Tuhan gak dengar apa yang kudoakan selama ini. Kenapa aku harus melihat orang lain berlari begitu kencang dan aku masih terus harus bergumul dengan masalah-masalah yang sama. Akhirnya apa? Pikiran kita mulai menguasai kita. Kita lebih mudah mempercayai kepanikan daripada firman Tuhan. Satu kalimat ini ketika rasa takut menjadi penasehat kita, ketaatan akan menjadi korbannya. Ketika rasa takut menjadi penasehat kita, maka ketaatan akan menjadi korban. Kita bahas 1 Samuel 10 ayat 8.
engkau harus turun mendahului aku ke Gilgal. Aku akan datang kepadamu, kata Samuel kepada Saul, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. 7 hari lamanya haruslah engkau menunggu sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan apa yang harus kau lakukan. Perintahnya sederhana Bapak Ibu. Kita harus pahami konteks zaman itu, Tuhan berbicara lewat nabi. Dan Saul mempercayai nabi itu seharusnya. Dia tahu, tunggu 7 hari. Lihat sampai Samuel datang. Persoalannya saat itu seperti tadi saya jelaskan, tentara mulai melarikan diri. Rakyat mulai meninggalkan Saul. Musuh semakin dekat. Pertanyaannya, apakah Saul enggak tahu perkataan Tuhan? Tahu kan? Saul tahu loh apa yang Tuhan sampaikan. Saul tahu dengan pasti bahwa dia harus tunggu Nabi Samuel. Tapi yang gagal adalah dia tidak mampu mempercayai Tuhan. Iman kita Bapak Ibu, kan kita seringkali, kita orang Kristen harus punya iman. Harus punya iman. Pertanyaannya kapan iman kita diuji? Apakah ketika keadaan bahagia? Atau ketika kita dapat promosi? Atau ketika kehidupan kita nyaman? Atau justru iman kita diuji ketika Tuhan tampaknya hening? Apakah kita bisa tetap mempercayai Tuhan ketika keheningan itu menjadi jawaban dalam hidup kita? Atau kita mulai memilih begini, maka pikirku. Tuhan perlu bantuan. Yang pertama kita belajar, kepanikan selalu memaksa kita mengambil alih pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang ngomong gini, kayaknya Tuhan perlu ditolong deh. Mungkin Tuhan lagi repot ngurusi orang yang berdoa. Ada berapa ratus juta, miliar orang Kristen yang berdoa. Mungkin Tuhan terlalu repot ngurusin banyak orang, sehingga dia mungkin terlambat buat aku. Lalu apa yang kita pikirkan? Maka pikirku, aku harus menolong Tuhan. Bukan tentang apa yang kita terima dari Tuhan, yang sudah kita terima, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita. Tapi kita terus berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan untuk menolong Tuhan. Bapak Ibu, dosa selalu dimulai ketika manusia merasa pikirannya lebih layak dipercaya daripada firman Tuhan. Saul sebenarnya sedang melakukan apa sih Bapak Ibu? Kenapa sih dia kok begitu ketakutan? Yang dia lakukan dosa enggak sih sebenarnya? Mempersembahkan korban itu kan baik sebenarnya. Tapi dia tidak mengikuti caranya Tuhan. Dia seringkali ketika kita terpojok, kita terdesak, kita tertekan, kita mengalami banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kebutuhan. Kita dipenuhi dengan ketakutan, kita sulit untuk mempercayai Tuhan dan waktu Tuhan. Kita pengen bantu Tuhan. Ada satu cerita, Krista McAuliffe. Bapak Ibu tahu Krista McAuliffe? Salah satu penumpang dari pesawat ulang-alik Challenger. Tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger lepas landas dari Kennedy Space Center, Florida. Misi ini dinantikan karena membawa Krista McAuliffe, guru sekolah pertama yang akan pergi ke luar angkasa. Jutaan orang termasuk murid-murid sekolah menyaksikan peluncuran secara langsung di televisi. Namun 73 detik setelah lepas landas, pesawat Challenger hancur di udara dan seluruh
7 awaknya meninggal dunia. Pertanyaannya kenapa sih kok bisa terjadi? Ternyata Bapak Ibu, pesawat Challenger ini semalam sebelumnya, waktu mereka persiapan, mereka sudah mendapati bahwa O-ring, pelindung roket, supaya api di roket itu tidak masuk ke dalam kabin pesawat. Ternyata setelah diperiksa sama mereka dengan data, bahwa ternyata dalam suhu dingin waktu itu peluncuran diadakan, ternyata resikonya itu menyusut. O-ring menyusut, memiliki sebuah resiko api yang nantinya akan dipakai untuk menerbangkan pesawat, itu bisa masuk ke kabin dan menghancurkan seluruh pesawat. Data sudah berkata, bahaya, tolak, jangan berangkat. Tapi kondisi saat itu adalah tekanan media. Karena sudah direncanakan, tekanan politik, tekanan orang-orang penting. Pesawat ini harus berangkat. Kalau sampai batal, akan ada banyak orang dipermalukan. Akhirnya apa? Challenger tetap berangkat. Hanya 73 detik pesawat itu meledak. Kenapa? Pressure, ketakutan, kekhawatiran, amarah seringkali membuat kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Banyak kegagalan besar dalam hidup bukan dimulai oleh satu keputusan yang buruk, tetapi oleh satu momen ketika kita membiarkan rasa takut berbicara lebih keras daripada firman Tuhan. Keputusan yang lahir dari kepanikan seringkali membawa penyesalan yang panjang. Makanya ada quotes Bapak Ibu, jangan pernah membuat keputusan di saat kita marah. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah membuat janji di saat kita senang. Karena dua-duanya akan menjadi keputusan yang keliru. Banyak orang tuh Bapak Ibu ya, janji. Kalau hati lagi senang, lagi happy, nanti kamu tak traktir ya, nanti kamu tak bayari, nanti kamu tak beli ini, kamu tak gini-gini, oh kamu tak ajak gini. Hati lagi senang. Tapi begitu waktunya datang, seringkali enggak terjadi. Demikian juga dengan amarah, kekhawatiran, ketakutan. Ketika ini terjadi dalam hidup kita dan kita buat keputusan, maka itu akan menjadi keputusan yang keliru. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Berapa waktu yang lalu ketika kita mengalami persoalan dalam pekerjaan, finansial, ada beberapa penawaran masuk dan itu sangat memberikan keuntungan yang besar. Kerjaannya tampaknya simpel, tampaknya mudah, cuannya bikin ngiler Bapak Ibu. Saya cuma berpikir begini, oh ini dari Tuhan. Kenapa? Lagi butuh, penawaran begitu menarik bisa datang. Tapi seperti biasa, Nenes itu agak manja. Selalu cerita ke istri, Non, aku ditawarin begini. Padahal saya tahu jelas bahwa Ani tidak terlalu paham pekerjaan itu. Singkat cerita, dia diam, oh iya. Saya nggak tahu kapan dia berdoa. Cuma tiba-tiba dia ngomong gini, berapa hari kemudian, Nes, aku kok gak damai sejahtera ya. Gak tahu po. Kayaknya bukan ini deh. Saya langsung, Non, cuan ini Non. Itu kan jelas Non. Pulih kita Non, pulih. Tanpa sadar, saya kepingin nolong Tuhan. Tapi saya belajar,
Saya berharap bapak-bapak di sini juga belajar. Kenapa kita punya istri? Istri itu diciptakan sama Tuhan sebagai penolong. Dengarkan istrimu. Mungkin agak rame Bapak Ibu. Mungkin agak berisik. Tapi kalau enggak ada itu yang kita rindukan loh. Dengarkan istrimu. Istri saya berbicara, enggak Nes, bukan. Tolak. Aduh, dengan berat hati saya harus nolak Bapak Ibu. Sorry bro, enggak bisa. Loh kok enggak bisa, sorry enggak bisa. Berapa waktu kemudian saya dengar kabar, ternyata ada banyak uang yang dibawa lari di proyek itu. Ketika kita sedang tertekan, kita sedang dalam ketakutan, kita sedang dalam pressure, kita sedang dalam kekhawatiran, ada kebutuhan yang begitu besar, menjadi sesuatu yang sulit untuk tetap mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Coba tanya hari ini, berapa banyak keputusan kita itu lahir dari kepanikan. Eugene Peterson berkata begini, discipleship is a long obedience in the same direction. Mengikuti Kristus adalah sebuah perjalanan ketaatan yang panjang ke arah yang sama, Bapak Ibu. Kekristenan atau mengikut Kristus, mohon maaf, bukan perasaan sesaat di gereja yang kita sampai nangis-nangis, kita rasakan hadirat Tuhan, kita menikmati, kita pokoknya kayaknya Tuhan tuh deket banget sama kita hari ini. Itu bagian sensasi rohani yang bisa kita rasakan. Tapi saya mau sampaikan pagi hari ini, mengikut Kristus adalah sebuah ketaatan yang panjang ke arah yang sama, bahkan di saat kita tidak mengerti. Iman bukan tentang cepat, iman itu tentang setia. Lalu kenapa sih kok banyak hal-hal terjadi? Kita ini kan sudah di gereja nih setiap minggu, sudah berapa tahun nih? Ngomonglah sudah 10 tahun, 15 tahun. Kita sudah setiap minggu dengar khotbah Bapak Ibu. Setiap minggu kita belajar firman, bahkan setiap hari mungkin kita baca Alkitab. Tapi kenapa sih kok kita ini masih sering panik? Sehingga sering kali terjadi, maka pikirku. Kita berusaha tolong Tuhan dengan cara kita. Satu hal yang saya belajar dari perjalanan pengalaman kehidupan adalah ternyata saya tidak benar-benar mengenal Tuhan. Kepercayaan lahir dari pengenalan akan Tuhan. Mazmur 9 ayat 10. Bapak Ibu baca yuk, biar gak ngantuk. 2, 3. Mengenal, percaya. Kita tidak akan bisa mempercayai Tuhan kalau kita tidak lebih dulu mengenal pribadi Tuhan. Nah, kita kan setiap minggu di gereja. Setiap minggu dengar firman. Ternyata Bapak Ibu, ketika persoalan terjadi dalam kehidupan saya akibat panik saya membuat sebuah keputusan yang gak karu-karuan. Dan efek akibat dari keputusan saya itu harus saya tanggung sampai hari ini. Saya sadar ternyata saya tidak benar-benar mengenal Tuhan. Saya punya banyak informasi tentang Tuhan. Tapi saya tidak kenal Tuhan. Saya tahu banyak ayat Alkitab.
Tapi firman itu tidak benar-benar mentransformasi kehidupan saya. Dia hanya berupa informasi dalam hidup saya. Bapak Ibu pernah dengar ilustrasi yang orang nyebrang Niagara atau Grand Canyon ya? Niagara Falls. Ada seorang jago akrobat, dia nyebrang Niagara Falls pakai tali. Jalan ke sana, selamat. Buktikan lagi, jalan balik lagi, selamat. Balik lagi ke sana, selamat lagi. Dia bawa kayu, bawa stick, dia berjalan di tengah-tengah tali, menyeberangi Niagara Falls. Itu tingginya, kalau jatuh dari situ selesai. Orang-orang bertepuk tangan, luar biasa. Dahsyat, hebat, kamu memang talented, kamu memang luar biasa. Dia cuma tersenyum dan dia tanya begini sama audiens. Oke, Bapak Ibu percaya saya luar biasa? Percaya. Ayo, satu orang maju, tak gendong. Kita nyebrang Niagara bareng-bareng. Wis langsung Bapak Ibu pura-pura nyari opo, wis pura-pura gak ketok. Wis pertanyaan itu seakan-akan tidak pernah terdengar. Orang-orang semuanya pura-pura sibuk dan nunduk, pokoknya mainan kuku, mainan rambut, apa gini. Pokoknya tidak ada yang mau bereaksi untuk menerima tantangan itu. Tiba-tiba ada satu anak kecil maju. Aku mau. Anak itu naik ke pundak, digendong, dan dia berjalan sampai di ujung selamat. Lalu ditanya sama orang-orang, "Nak, kamu enggak takut tadi jalan di atas Niagara?" Enggak. Loh apa? Itu papaku. Itu papaku. Dia percaya kepada papanya. Tanpa kita sadari, kitalah audiens itu Bapak Ibu. Kita lihat Tuhan luar biasa. Kita tahu Tuhan dahsyat. Kita tahu Tuhan ajaib. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi ternyata semua itu hanya sebuah informasi. Kita tidak benar-benar mengenal, kita tidak benar-benar berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tim Keller berkata begini, God will either give us what we ask or give us what we would have asked if we know everything He knows. Tuhan bisa tuh Bapak Ibu kasih apa yang kita minta. Tapi Tuhan lebih tertarik memberikan apa yang kita minta kalau seandainya kita tahu apa yang ada di pikirannya Tuhan. Ketika kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan, kita akan belajar gini, aku minta bukan karena ketakutanku, bukan karena rasa panikku, bukan karena amarahku, bukan karena kekhawatiranku. Tapi aku belajar minta apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Tuhan itu enggak cuma menjawab doa Bapak Ibu. Tapi dia juga melihat dalam kekekalan. Dia Allah Alfa, dia Allah Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia tahu semuanya Bapak Ibu. Tapi seringkali ketika kita tidak mendapatkan jawaban Tuhan, kita berusaha tolong Tuhan. Kita sudah tahu kok kadang-kadang pekerjaan itu abu-abu. Bau-bau KKN lah, bau-bau korupsi. Tapi uangnya besar. Kita bisa cepat kaya, kita bisa cepat flexing. Kita bisa cepat posting di media sosial keberhasilan kita. Maka apa? Firman kita kalahkan. Ada banyak orang tidak jujur di kantor. Ada banyak orang
memutuskan untuk membuat sebuah keputusan, mengkorupsi, mengurangi spek, merubah, mengganti bahan dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Dia berusaha menolong Tuhan dengan caranya. Dia korbankan kebenaran. Gak gampang loh Bapak Ibu, sungguh. Menanti Tuhan dalam keheningan. Sebelah-sebelah tampaknya mulai dapat jawaban semua. Teman-teman mulai beranjak dengan kencang. Dan kita masih harus terus bergumul. Pak Sifki yang lalu cerita tentang istrinya yang meninggal. Selagi ada penawaran dari ruang sebelah untuk pengobatan alternatif. Saya ingat sesaat sebelum Papa meninggal, Papa itu dulu dari kepercayaan yang lain, yang percaya sama orang-orang pintar juga. Ketika sakitnya tidak kunjung sembuh, tiba-tiba saat itu bisa muncul kembali pikiran gini, Nes, tolong cariin orang ini sih. Dia ini kan jago nyembuhkan orang. Papa baru bertobat 6 tahun waktu itu. Tapi kemudian saya tuh memberanikan diri ngomong gini, Pap, enggak eman Tuhan tah. Sudah 6 tahun loh Pap ikut Tuhan. Enggak eman tah harus kembali demi sembuh. Terus Papa tuh tiba-tiba, oh gitu tuh melanggar ya. Tak jelaskan, tak ceritakan tentang Tuhan. Ketaatan yang panjang ke arah yang sama. Singkat cerita, Papa memutuskan gak usah wis. Hari-hari saya bersama dengan Papa di akhir-akhir hidupnya, kita kan doanya masih ala karismatik gitu kan. Dalam nama Yesus, Jehovah Rawa, gitu kan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang kita ini berdoa dengan semangat supaya Papa disembuhkan. Tapi ketika saya melek, saya buka mata, saya cuma ngeliat Papa begini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari dia cuma mengucap syukur. Akhirnya apa? Papa nggak ada. Papa meninggal. Kita tidak melihat mujizat yang kita pingin. Tapi ternyata ada sebuah mujizat yang terjadi ketika Papa meninggal. Iman yang bertahan sampai akhir. Tak pikir wis iso cerita, belum ternyata. Sik cemen. Amsal 3 ayat 5. Ini ayat ini saya dapatkan tadi malam dari seorang sahabat yang tiba-tiba posting di IG story. Saya kayak menyadarkan saya untuk menambahkan ini pada bahan saya pagi hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Lalu bagaimana sih kita ini bisa benar-benar mengenal Tuhan? Bukan lewat orang lain, tetapi lewat relasi pribadi. Ada 3 hal Bapak Ibu yang Bapak Ibu mungkin sudah dengarkan. Hari-hari dibahas. Yang pertama, firman. Mungkin ya aku dengar firman. Aku di gereja, lah kan aku baca firman. Tapi persoalannya begini,
apakah firman ini benar-benar kita renungkan siang dan malam? Atau sebenarnya ini cuma sebagai sebuah slogan yang kita posting di media sosial? Apakah firman-firman yang kita dengar, kita baca setiap minggu, itu mengubah hidup kita? Atau hanya sebagai sebuah syarat kita ke gereja dengar firman, supaya Tuhan dengar dan jawab doa kita? Maaf Bapak Ibu, saya melihat kalau beribadah gitu kan, ada orang-orang yang kalau pujian penyembahan itu nyanyinya tuh sambil nangis-nangis gitu. Sambil sangat menghayati banget gitu. Saya nggak menyalahkan, luar biasa ya dia menikmati hadirat Tuhan. Tapi ketika firman disampaikan, saya juga nggak sedikit melihat ada orang-orang yang sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan Instagram, sibuk dengan TikTok. Bahkan bisa belanja di Shopee saat firman Tuhan. Yuk, pagi hari ini kita belajar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu membentuk cara berpikir kita. Kalau pikiran kita setiap hari dibentuk oleh media sosial, dibentuk oleh berita, dibentuk oleh opini dunia, jangan heran keputusan-keputusan yang kita buat itu berasal dari ketakutan. Dari rasa panik. Tapi kalau pikiran-pikiran ini dipenuhi dengan firman, kita nanti bisa membedakan loh. Ini dari Tuhan, ini bukan. Ini keinginanku, dagingku, atau ini benar-benar dari Tuhan. Yang kedua, doa. Kayak Pak Firman selalu ngomong, jadikan doa itu bukan senjata terakhir. Tapi jadikan doa itu senjata utama dalam hidup kita. Dan doa Bapak Ibu, ya kalau doa di gereja kan kita terbatas dengan acara ibadah ya. Jadi bahasanya formal. Tapi Bapak Ibu di rumah, di ruang doamu, engkau bebas berekspresi kepada Tuhan. Seberapa kenal Tuhan akan menentukan style doa kita. Bapa kami yang ada di sorga, yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, daun-daun dan tumbuh-tumbuhan. Waduh Bapak Ibu, sorem itu doa nih. Enggak Bapak Ibu, doa. Kita boleh panggil dia Papa. Kita boleh mencurahkan perasaan kita, isi hati kita. Tapi sekali lagi, doa bukan cuma tempat untuk kita menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Tapi doa yang utama adalah menyelaraskan pikiran Tuhan dengan hati kita. Apakah kita sibuk berdoa, cuma minta terus, cuma menjelaskan datang dengan 1000 keinginan kita, dan kita enggak belajar Tuhan mau ngomong apa? Tuhan, apa yang Tuhan mau koreksi dari hidupku? Tuhan, dosa apa yang aku perbuat? Tuhan singkapkan, karena aku ini lemah. Aku ini tidak mampu. Aku butuh Tuhan untuk mencelikkan aku. Hal-hal apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku. Pernah gak tanya doa, Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan agar hidupku menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma tuntutan dan permintaan Bapak Ibu. Tapi hati yang merindukan Tuhan. Yang ketiga, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani.
Di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu, kita harus menghormati pendeta, gembala, nabi. Efesus 4 ayat 11-13 menjelaskan bahwa orang-orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi jembatan, untuk menolong kita sebagai umat Tuhan mendekat kepada Tuhan. Tapi mereka bukan pengganti relasi pribadi kita dengan Tuhan. Minta didoakan, it's okay. Normal kok. Tapi kalau setiap kali yang kita pikirkan cuma ngantri doa, halo, seakan-akan ada hamba-hamba Tuhan yang punya privilege khusus, punya skill khusus, punya badge khusus dari Tuhan, sehingga cuma mereka yang didengar Tuhan, sedangkan kita tidak. Ini bahaya Bapak Ibu. Kita ini semua anak Bapak Ibu. Kita semua bisa berbincang-bincang dengan Tuhan. Persoalannya, seringkali kita ini malas baca Alkitab. Kita malas berdoa. Karena kalau ngantri sama hamba Tuhan, instan jawabannya. Langsung dikasih nubuat. Enak, praktis. Tapi berhati-hati Bapak Ibu. Itu bisa menggantikan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nah ini mulai panik saya Bapak Ibu. Mulai berketip-ketip. J. Packer berkata begini, knowing God is more important than knowing about God. Mengenal Tuhan itu jauh lebih penting dari cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Jangan izinkan deadline dunia membuatmu meninggalkan timeline Tuhan. Jangan izinkan deadline dunia membuatmu meninggalkan timeline Tuhan. Kita sering kok nyanyi kan, waktu Tuhan yang terbaik. Tapi pertanyaannya, benar gak sih kita ini percaya waktu Tuhan yang terbaik? Kita ngomong, pas percaya Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Abraham itu juga percaya sama Tuhan. Kalau akan ada keturunan dari istrinya, dari Sarah. Tapi dalam keheningan 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Apa yang dilakukan? Maka pikirku, kita perlu bantu Tuhan. Lewat Hagar. Muncullah konflik ribuan tahun sampai hari ini hanya karena satu pribadi berusaha menolong Tuhan. Coba kita renungkan hari ini. Benar gak sih aku bisa gak sih benar-benar percaya kepada timeline-nya Tuhan? Benar gak sih aku bisa enggak, bukan maka pikirku, tapi ngomongnya gini, maka kata firman Tuhan dalam hidupku. Aku tidak akan lagi membiarkan kepanikan menjadi penasehat hidupku. Aku memilih membiarkan firman Tuhan menjadi dasar setiap keputusan yang kuambil. Tuhan Yesus memberkati, tundukkan kepala.